Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan kuatkan aku supaya aku jadi pemenang. Sama-sama bilang, Tuhan kuatkan aku supaya aku jadi pemenang. Saudara-saudara yang sedang ada masalah hari-hari ini, saudara-saudara yang sedang menghadapi tantangan hari-hari ini, ketika saudara terima tubuh dan darah Kristus, naikkan doa yang sama, Tuhan berikan kekuatan bagiku agar aku jadi pemenang. Karena proses pergumulan hidup kita itu yang menjadikan kita dewasa. Setuju saudara-saudara? Makanya ada sesuatu yang kelihatannya aneh, maka Yesus dibawa oleh apa? Roh. Yesus tidak dibawa oleh iblis. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk apa? Dicoba iblis. Apa yang terjadi kemudian? Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya apa? Lapar Yesus. Saya mau bilang, dalam hidup ini hal-hal normal dan alamiah masih terjadi. Hal-hal apa saudara? Normal dan alamiah. Kalau sudah disakiti masih berasa enggak? Halo? Sudah disakiti masih berasa enggak? Sudah diomongin orang masih suka kesel enggak? Kalau sudah dibully orang masih suka emosi enggak? It's normal. Saya ngerti ada beberapa orang nggak mau jawab karena begini, nanti dianggap saya duniawi lagi. Hal-hal normal dan alamiah masih bisa terjadi. Tetapi Alkitab bilang, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya hal-hal yang normal dan alamiah harus kita kendalikan. Apa saudara? Hal-hal yang normal dan alamiah harus kita kendalikan. Ayat ini bilang, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya apa? Ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Tidak perlu kita bilang, waduh, puasa 40 hari 40 malam, lapar, normal. Hanya yang membedakannya adalah how to deal with it. Yang membedakan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bereaksi. Kenapa kita perlu baca Alkitab? Kenapa kita perlu kenal Tuhan? Kenapa kita perlu dipimpin Roh Kudus? Supaya waktu kita menghadapi hal-hal yang normal dan alamiah, sikap kita berbeda. Amin. Makanya Alkitab bilang, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Pertanyaannya bagaimana bisa? Kalau Roh Allah di dalam kita pasti bisa. Kalau kita bergaul dengan firman pasti bisa. Makanya sekedar tahu Kristus tanpa mendalami Kristus nggak berarti banyak. Kita tahu bahwa itu salah, tapi kita tidak mampu untuk melakukan yang benar. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kita lihat lanjutnya ya. Lalu datanglah si penggoda. Lalu datanglah si apa? Pencoba itu. Kalau sudah ada di gereja, iblis gak ganggu. Tapi kalau lagi ada orang yang ngomongin saudara, lagi ada orang yang fitnah saudara, makanya saya bilang, masalah kalau datang sama teman-temannya. Masalah kalau datang apa saudara? Sama teman-temannya. Saya pernah ngalamin gak, kalau lagi ada masalah, bertubi-tubi masalah datang. Tapi jangan salah, berkat juga kalau datang rame-rame saudara. Akan kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Jadi persis saudara lagi lelah, persis saudara lagi capek, persis saudara lagi kesel, si pencoba itu datang. Jangan nyamber. Jangan apa saudara? Nyamber. Lu tuh ya? Nah, jangan. Kuasai diri. Aduh, bener nih, saya lagi kecewa, saya lagi susah. Ada aja orang gereja yang mulutnya ember. Ada aja teman pelayanan yang tiba-tiba ngecewain saya. Di saat seperti itu tetap pandang Yesus. Di saat seperti itu apa yang harus kita buat saudara? Tetap pandang Yesus. Datanglah apa? Si pencoba itu. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi emas. No. When you are hungry, you doesn't need gold. Setuju?
Iblis tuh liciknya di situ. Dia coba memuaskan diri kita dengan cara yang salah. Lalu kalau saya tanya sama saya, salahnya di mana? Kan Yesus memang sumber segala mujizat. Dia kan memang bisa membuat batu menjadi roti. Salahnya adalah suara setan jangan pernah diikuti. Salahnya di mana, saudara? Suara setan jangan pernah diikuti. Lalu apa yang terjadi? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, haleluya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dengan lain kata dia mau bilang apa? Yang kita harus ikuti adalah suara Tuhan saja. Yang setuju sama saya katakan, yang harus saya ikuti suara Tuhan saja. Siapa yang setuju sama saya yang harus kita ikuti suara Tuhan? Kasih tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Karena kita harus ikuti suara Tuhan, maka kita harus apa, saudara? Sama-sama bilang dengar suara Tuhan. How can we follow if we are not listen? Bagaimana saya bisa ikuti kalau saya tidak bisa dengar? Bagaimana saya bisa dengar kalau saya nggak suka baca Alkitab? Makanya kenapa di gereja kita ada semanggi. Setiap pagi jam 4.30 kalau saudara mau ikut itu live-nya. Tapi kalau saudara nggak bangun di jam itu, at least every day you are listening to. Saudara tetap dengerin. Di gereja kita dari gereja kita berdiri dari tahun 2007. Kita selalu siapkan buku mulai dari mujizat setiap hari sampai hidup berkuasa setiap hari. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya tujuannya sangat simpel. Orang yang merenungkan firman Tuhan tiap hari, hidupnya pasti beda. Karena dia ada ketahanan, dia ada tuntunan, sehingga dia memperoleh hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Makanya ayat ini bilang apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman keluar dari mulutnya Allah. Kemenangan kita terhadap iblis bukan berarti membebaskan kita